Salam kenal Kak Arab, kenalin nama gue Robi, seorang supir taksi online di Jakarta. Usia gue sekarang 35 tahun. Gue selalu narik itu malam Kak, mulai keluar rumah ya habis maghrib. Karena kalau bagi supir taksi online lebih enak nalong, karena gak macet. Kejadiannya tahun 2018 di hari Kamis, malam Jumat. Kenapa gue inget sama harinya? Karena jujur aja gue gak percaya sama hal-hal mistis, sangat gak percaya, tapi ternyata gue mengalami sendiri hal mistis itu. Mulai nih gue keluar rumah dan dapatlah penumpang pertama. Setelah gue antar ke tempat tujuan, gue singkat ceritanya sampai ke penumpang kelima, karena penumpang pertama sampai penumpang kelima itu masih aman. Nah, setelah gue anterin penumpang kelima ke tempat tujuannya, aplikasi gue kosong, sepi lah gitu. Gue udah muter-muter tapi gak dapet-dapet sampai ke jam 2 malam. Dan di jam 2 malam itu gue berada di daerah Mall Taman Anggrek. Lalu gue parkir mobil di tempat yang aman sambil gue mau ngerokok dan ngecek aplikasi supaya ada orderan yang masuk. Tiba-tiba ada cewek nyamperin dan minta dianterin ke Karet Tengsin Pasar Baru Barat. Gue nanya kenapa gak pesan pakai aplikasi aja mbak, dan mbaknya bilang saya gak punya. Oke, gue mikir ya udahlah, ayo, yang penting gue tetap dapat uang malam ini. Naiklah tuh mbak-mbaknya ke mobil gue, baru mulai berangkat gue nyium ada bau darah busuk. Awalnya nggak terlalu menyengat, tapi ketika perempuan itu masuk, baunya makin menyengat. Kenapa mas? Mas cium baunya ya? Maaf ya kalau keganggu. Iya mbak, saya cium baunya. Enggak, saya nggak keganggu sama baunya. Justru saya yang takut mbaknya risih. Saya nggak risih sama sekali, karena itu bau darah saya mas. Ada darah yang udah lama nggak dibersihkan di badan saya. Gue langsung diam, nge-freeze, mau nanya lagi tapi gue takut. Dan ini aneh banget, gue orang yang nggak percaya sama hal mistis, tapi tiba-tiba gue ketakutan. Seketika itu mbaknya nangis, merintih, dan gue bingung. Tapi gue tetap nanya, karena gue mikir kasihan lah dicuekin. Maaf mbak, gak bermaksud lancang. Kenapa darahnya gak dibersihkan mbak? Iya, orangnya pergi ninggalin saya begitu saja mas. Dia gak mau bersihin darah yang ada di badan saya. Mas mual ya sama baunya? Maksudnya gak mau dibersihin gimana mbak? Kenapa gak dibersihin sendiri mbak? Iya, lumayan mual sih mbak, tapi gak apa-apa, saya bisa tahan kok. Seketika obrolan kita berdua terhenti begitu saja karena mbaknya tidak menjawab pertanyaan gue dan gue tidak menanyakannya lagi. Sampailah nih di tempat tujuan mbaknya di Karet Tengsin. Gue berhenti tapi gak matiin mobil, niat hati mau langsung cabut ketika mbaknya turun dari mobil gue. Tapi tiba-tiba mbaknya bilang gini, Mas, tolong temenin saya masuk ke dalam rumah ya mas, saya takut dipukulin mas. Dipukulin siapa mbak? Waduh, gimana ya mbak, saya gak mau ikut campur. Maaf sekali saya tidak bisa anterin mbaknya. Temenin saya sampai depan rumah aja deh mas kalau gitu, saya takut sekali. Ya udah, sampai depan rumah mbaknya aja ya mbak. Rumahnya berbelok-belok terus masuk ke gang-gang kecil gitu. Dan gue mikir kok gak nyampe-nyampe sini rumah mbaknya. Gue diam aja sepanjang jalan karena mbaknya nangis terus-terusan gak berhenti-berhenti. Karena kalau gue ajak ngobrol takut ada warga yang melihat dan jadi salah paham. Seketika ada mas-mas nepok pundak gue, sebut aja namanya Mas Joko. Mas mau kemana? Saya perhatiin dari tadi muter-muter di tempat aja loh. Saya mau nganterin penumpang pulang ke rumahnya, katanya takut dipukulin mas, jadi saya antarkan. Penumpang? Mas tuh sendirian dari tadi mas. Itu dia penumpang saya, sambil gue tunjuk ke arah depan. Mas, istighfar mas, mas itu sendirian, gak ada siapa-siapa. Dan benar aja, tiba-tiba perempuan itu menghilang. Astagfirullah mas, ini tuh makam mas, makam Karet Bifak. Diusap muka gue oleh Mas Joko dan tiba-tiba gue bisa melihat bahwa yang lagi gue injek itu adalah makam. Lalu Mas Joko ngajak gue untuk berteduh di warung kelontongan miliknya yang ada di pinggir jalan. Selang 10 menit gue dibiarin diam sambil minum dan Mas Joko baca-bacain doa di kuping gue. Pas sudah kelar Mas Joko nanya ke gue,
Udah enakan mas badannya? Udah mas, makasih udah nolongin saya. Iya mas, udah biasa sebenarnya yang kayak gini di sini. Makanya nggak heran saya, tapi nggak ada yang sampai kayak mas diajak ke tengah makam. Palingan nganter sampai depan aja, terus ya udah. Pas mampir ngopi baru sadar kalau mereka bukan nganter orang hidup, tapi nganter orang yang sudah mati. Ya ampun, saya masih nggak tahu harus ngomong apa mas. Cewek ya mas, bau darah busuk ya mas. Pasti bilangnya dipukulin. Iya mas, sumpah benar semua tebakan mas. Seketika gue langsung gugup, gak bisa jawab dengan lancar pertanyaannya mas Joko. Itu mah emang jahil mas, entah apa yang perempuan itu alamin semasa hidupnya. Tapi mas orang ketiga yang nganterin itu cewek ke makamnya. Tapi yang bener-bener nganterin sampai ke makamnya hanya mas aja. Awalnya saya menolak mas, tapi perempuan itu terus memaksa saya, sampai akhirnya saya kasihan. Iya serba salah juga ya mas, anggap aja mas lagi kena apesnya. Banyak-banyak zikir kalau lagi narik malam gitu ya mas, biar gak kebawa sama makhluk-makhluk goib. Iya mas, terima kasih banyak atas pertolongannya. Iya sama-sama, sebenarnya saya sudah langganan melihat supir taksi online seperti mas ini. Ya sudah, lebih baik masnya pulang dan istirahat. Jangan lupa banyak-banyak zikir. Dan akhirnya gue balik pulang ke rumah. Ya, begitulah kisah mistis gue tentang TPU Karet Bifak.